Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance. Di sini saya Mardiansyah Rajaloa dengan NPM 022723111017 dari kelas 3E Akuntansi. Di sini saya akan membahas video part 7 dengan judul dari ekonomi syariah dengan judul Tantangan dan Peluang dalam Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia. Nah, keuangan dan perbankan syariah merupakan sektor yang terus berkembang pesat di Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Sektor ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional. Selain menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, perbankan syariah juga dianggap lebih adil dan etis dibandingkan sistem konvensional. Namun, perjalanan perbankan syariah di Indonesia tidak sepenuhnya mulus. Berbagai tantangan mulai dari regulasi, literasi masyarakat, hingga persaingan dengan perbankan konvensional masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah memberikan peluang besar bagi sektor ini untuk terus berkembang. Artikel ini akan membahas secara mendalam sejarah prinsip dasar, tantangan, dan peluang perbankan syariah di Indonesia. Oke, sekarang kita bahas ke sejarah perbankan syariah. Nah, sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di tanah air Indonesia. Pendirian ini merupakan hasil dari dorongan para ulama dan praktisi ekonomi Islam yang ingin menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada awalnya, perkembangan perbankan syariah berjalan cukup lambat, mengingat masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep ini. Baru setelah krisis ekonomi Asia pada tahun 1998, minat terhadap perbankan syariah meningkat, didukung oleh regulasi pemerintah yang lebih baik, seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Saat ini Indonesia memiliki sejumlah bank syariah, baik dalam bentuk bank umum syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, maupun bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Sekarang kita masuk ke prinsip dasar perbankan syariah. Nah, didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Salah satu prinsip utamanya adalah larangan riba, yaitu bunga yang dianggap tidak adil karena membebankan pihak tertentu tanpa adanya risiko yang seimbang. Selain itu, perbankan syariah juga melarang praktik gharar atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian. Sebagai gantinya, transaksi keuangan dalam perbankan syariah menggunakan mekanisme seperti yang pertama yaitu mudharabah. Nah, mudharabah ini yaitu kemitraan bisnis di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menjalankan usaha dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang kedua ada musyarakah. Nah, di sini kemitraan di mana dua atau lebih pihak menyambungkan modal untuk menjalankan usaha bersama. Yang ketiga ada murabaha. Nah, di sini yaitu jual beli barang dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Yang keempat ada ijarah. Nah, di sini sistem ini menggunakan sistem sewa yang mengatur pembayaran secara berkala untuk suatu barang atau jasa.
Prinsip-prinsip ini memberikan alternatif yang etis dan transparan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke diversifikasi produk. Nah, ini juga penting untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang berbeda, baik individu, usaha kecil menengah, UKM atau UKM, maupun korporasi besar. Dengan inovasi yang tepat, bank syariah dapat bersaing secara efektif dengan bank konvensional. Oke, sekarang kita masuk ke perkembangan global. Nah, secara global, industri keuangan syariah telah berkembang pesat, terutama di negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara ini, baik dalam hal regulasi, inovasi produk, maupun pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin global dalam keuangan syariah. Mengingat posisinya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kolaborasi dengan negara-negara lain melalui forum internasional dapat membantu Indonesia mempercepat perkembangan di sektor ini. Fungsi perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem ekonomi Indonesia yang tidak hanya berfokus pada aspek bisnis dan keuntungan, tetapi juga pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari perbankan syariah. Yang pertama yaitu menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua, perbankan syariah menyediakan berbagai layanan keuangan yang bebas dari riba, bunga, garar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hal ini memberikan alternatif yang lebih etis dan transparan bagi masyarakat yang ingin menghindari sistem keuangan konvensional yang sering dianggap tidak adil. 2. Mendorong pertumbuhan. Nah, ekonomi yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perbankan syariah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan fokus pada pembiayaan usaha produktif dan investasi jangka panjang. Nah, pendekatan berbasis bagi hasil ini dalam pembiayaan juga mengurangi risiko spekulasi dan menciptakan iklim ekonomi yang lebih stabil. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Dengan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam dan prinsip syariah, bank syariah dapat menjangkau lebih banyak segmen masyarakat, termasuk di daerah pedesaan atau kelompok dengan penghasilan rendah. Yang keempat, menciptakan keadilan sosial sistem perbankan syariah. Nah, berorientasi pada pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme bagi hasil dengan menghindari praktek riba yang merugikan bank syariah. Bank syariah dapat menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan tanpa harus terjebak dalam utang berbunga tinggi. Oke, baik, sekarang kita masuk ke tantangan regulasi. Regulasi menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun sudah ada payung hukum seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, implementasinya seringkali terkendala harmonisasi
aturan antara sektor perbankan syariah dan konvensional. Selain itu, literasi regulator tentang prinsip syariah juga masih perlu ditingkatkan. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami baik hukum Islam maupun sistem perbankan modern membuat pengawasan terhadap bank syariah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan praktisi untuk memastikan regulasi yang ada dapat mendukung perkembangan sektor ini. Sekarang kita masuk ke persaingan dengan bank konvensional. Perbankan syariah di Indonesia menghadapi persaingan ketat dengan bank konvensional yang telah lama mendominasi pasar. Bank konvensional memiliki modal yang lebih besar, jaringan yang lebih luas, dan produk yang lebih beragam. Hal ini membuat bank syariah seringkali sulit bersaing, terutama di segmen pasar menengah ke bawah. Selain itu, persepsi masyarakat juga menjadi tantangan. Banyak yang masih menganggap bank syariah kurang efisien, mahal, dan lambat dalam pelayanan dibandingkan bank konvensional. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu meningkatkan daya saingnya dengan menghadirkan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif. Sekarang kita masuk ke peluang teknologi finansial. Nah, kemajuan teknologi finansial atau fintech memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan inklusi keuangan. Fintech berbasis syariah dapat menghadirkan solusi seperti pembiayaan mikro, dompet digital, hingga platform investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa startup fintech syariah di Indonesia telah memulai perkembangan seperti platform peer-to-peer lending syariah yang menghubungkan investor dengan pelaku usaha mikro. Dengan adopsi teknologi ini, perbankan syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal, terutama di daerah perdesaan. Oke, baik, sekarang ke kesadaran masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan produk keuangan syariah terus meningkat. Hal ini didorong oleh berbagai kampanye literasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi Islam, dan lembaga keuangan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang perbankan syariah, sehingga edukasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat. Oke, baik, sekarang kita masuk ke mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global. Nah, salah satu fungsi perbankan syariah adalah mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan konvensional yang sebagian besar didominasi oleh praktik bunga dan instrumen keuangan yang berbasis utang. Nah, dengan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Tujuan perbankan syariah. Nah, tujuan utama perbankan syariah tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada pencapaian tujuan sosial yang lebih luas dengan mempertimbangkan kepentingan umat manusia dan keadilan. Oke, berikut adalah beberapa tujuan utama dari perbankan syariah. Yang pertama adalah
menghindari riba atau bunga. Nah, dan praktik yang tidak etis. Salah satu tujuan utama dari perbankan syariah adalah untuk menghindari riba atau bunga yang dalam pandangan Islam dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil. Dengan prinsip bagi hasil, perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, di mana semua pihak memperoleh keuntungan berlandaskan kontribusi nyata. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Perbankan syariah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan pembiayaan berbasis kemitraan atau mudharabah dan musyarakah. Bank syariah membantu menciptakan pemerataan pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha tanpa harus terbebani oleh utang berbunga. Yang ketiga, mendorong pembiayaan untuk aktivitas yang halal dan produktif. Tujuan lain dari perbankan syariah adalah untuk mendukung pembiayaan usaha-usaha yang halal dan produktif. Sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah tidak membiayai aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti perjudian, alkohol, atau industri yang merusak lingkungan, sehingga memperkuat perekonomian yang berkelanjutan. Yang keempat, memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu tujuan penting perbankan syariah adalah untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan umat muslim. Hal ini meliputi tabungan haji, pembiayaan pendidikan, pembiayaan rumah, dan produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk dan wakaf. Yang kelima, ada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Bank syariah berusaha untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan menawarkan produk yang transparan dan adil, dengan menghindari praktik spekulasi dan ketidakpastian yang ada dalam sistem perbankan konvensional. Perbankan syariah bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Nah, perbankan syariah juga bertujuan untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan bagi sektor real dan UKM atau usaha kecil menengah. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Oke, sekarang kita masuk ke mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Perbankan syariah berupaya untuk menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan, yaitu sistem yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan dengan prinsip-prinsip seperti keadilan dan transparansi. Bank syariah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan fungsi dan tujuan yang berfokus pada kesejahteraan umat. Perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat menjadi sektor yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi. Oke, baik. Sekarang kita dapat mengambil kesimpulan dari keuangan dan perbankan syariah di Indonesia
memiliki keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar dan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan dasar prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Sektor ini menawarkan alternatif yang etis dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Meskipun memiliki berbagai